Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita membahas hadis keberapa Pak Bu? Hadis ke-16. Sudah hampir separuh kitab ya. 16 berarti kan hampir apa? Separone. Masya Allah nggih. Dan sudah hampir 1 tahun. Kerasa mboten? Mulai kajiannya sih tahun pinten niki? Tahun kemarin Agustus napa nggih? Napa kapan? Kalau enggak Agustus ya Juli lah. Berarti udah hampir setahun Pak Bu. Alhamdulillah, dalam waktu 1 tahun itu kita menyelesaikan 15-16 hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan semua hadisnya ya, amin. Dan hari ini kita akan membahas beberapa faedah dari hadis yang ke-16. Sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu hadis yang ke-16 ini. Tafadhol Iqra. Bismillah. Amin. Jazakallahu khairan. Hadis yang ke-16 bunyinya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ausini, wahai Nabi, berikan aku wasiat." Kemarin sudah kita singgung, orang ini meminta apa? Wasiat, bukan nasihat. Bedanya apa Pak Bu?
Nyatet apa ora nggih? Apa bedanya? Wasiat kenapa Mas? Seperti orang yang meninggal. Nah, biar meninggal apa? Pripun? Oh, berarti maksudnya termasuk perkara yang sangat penting gitu ya. Harus dikerjakan. Lah bedanya karo nasihat apa? Minta bimbingan, kudu dikerjakan apa? Iya. Ada jawaban lain? Nyala salah nyatet kayaknya. Ada jawaban lain apa mboten niki? Apa bedanya? Secara ringkas, ya tadi hampir betul. Wasiat itu adalah bimbingan, arahan yang bisa disampaikan kapanpun dan dimanapun. Itu nasihat. Dan sifatnya tidak memaksa. Nasihat niku napa sifatnya? Tidak memaksa. Makanya kemarin saya kasih contoh hadis yang sudah kita bahas, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan agama itu memang tidak memaksa. La ikraha fid-din. Dalam surat Al-Baqarah, tidak ada paksaan dalam agama. Karena sifatnya nasihat. Adapun wasiat adalah sebuah pesan yang sangat penting untuk dikerjakan oleh orang yang akan ditinggal. Biasanya di momen-momen orang sedang sakit parah. Jadi kalau nasihat itu di waktu yang bebas, kalau wasiat itu momen-momen penting. Ya. Adapun berkaitan dengan hadis ini, orang tersebut kenapa pakai redaksi wasiat? Karena orang ini pengen mendapatkan jawaban yang berbobot dari Nabi, bukan jawaban yang kaleng-kaleng dalam tanda kutip ya. Ausini, wahai Nabi, berikan aku wasiat, berikan aku pesan yang bukan sekedar pesan, pesan yang memiliki nilai yang tinggi, yang berbobot, nasihat yang berbobot, dan aku pasti akan menjalankannya. Maka pesan Nabi napa? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraron, maka orang ini minta lagi, wahai Nabi, berikan aku wasiat. La taghdab, wahai Nabi, berikan aku wasiat. La taghdab, jangan marah, jangan marah. Jawabannya itu terus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak Bu? Masya Allah, karakternya apa Pak? Masya Allah, nggih, mumtaz, sahih. Masya Allah Pak RT nggih. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi jangan marah, jangan marah, jangan marah? Karena Nabi tahu yang minta wasiat ini orangnya memiliki kepribadian suka marah, gampang emosi. Maka Nabi mengatakan jangan marah. Wasiat wahai Nabi, untukku jangan marah. Faraddada miraron. Raddada miraron itu artinya ngulang terus, minta terus, tapi Nabi tetap menjawab jangan marah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang kita masuk ke beberapa faedah dari hadis ke-16 ini. Sekurang-kurangnya kita akan membahas 7 faedah. Ada berapa? 7 faedah dari hadis ke-16. Faedah yang pertama, langsung saja. Hadis ini salah satu pembahasan pokok. Hadis ini salah satu pembahasan pokok tentang masalah adab dan akhlak dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mandan dawa ya. Yang pertama apa?
hadis ini salah satu pembahasan pokok utama, pembahasan utama tentang masalah nopo adab dan akhlak di dalam kitab nopo Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya kitab kita ini. Jadi Pak Bu, ada sebagian ulama itu mengumpulkan ya, sekurang-kurangnya ada 4 hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah ini yang pembahasan intinya tentang adab dan akhlak. Ada 4 dan itu semua sudah kita bahas. Kira-kira apa Bayang Jajal? Siapa yang tahu? Masih tak buka disit buku nih. Monggo. Kira-kira hadis apa saja? Ada 4. Hah? Apa? Apa Mas? Apa Pak Sarmo? Berta'awud. Apa nama pembahasan ta'awud nang hadis arba'in? Kuwi penjelasan hadis sing wingi. Napa? Ikhlas. Niat. Betul. Tasyahud. Hadis kedua Jibril. Kurang. Itu ke iman. Siapa? Yang pertama, hadis ke-12. Apakah hadis ke-12? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ke berapa? 12. Di situ membahas full tentang adab dan akhlak. Apa artinya? Di antara baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau hadis yang kedua itu memang ada pembahasan adab dan akhlak. Adab diantaranya adab dalam belajar, tapi lebih condong ke masalah ad-din, agama ya. Iman, Islam dan rukun-rukunnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hadis ke-13. Yang pertama hadis 12, yang kedua hadis ke-13, yaitu hadis tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang membahas tentang pentingnya menumbuhkan sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Ini fokus membahas adab dan akhlak. Lalu yang ketiga, hadis ke-15. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian seterusnya, falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Yaitu hadis yang membahas keharusan, wajibnya kita menjaga lisan, jangan sampai menyakiti orang lain, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Ini full membahas napa? Adab dan akhlak. Dan yang keempat hadis napa? La taghdab. Jangan marah. Ini juga full pembahasan tentang adab dan akhlak. Ini sebagian ulama ada yang mengumpulkan seperti itu. Ini faedah yang pertama. Lalu kita masuk ke faedah yang kedua. Semangatnya para sahabat dalam belajar. Faedah kedua apa? Semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Faedah ini bisa kita ambil dari mana? Ausini, Masya Allah. Jadi yang minta wasiat itu adalah sahabat Nabi, Pak Bu. Bayangkan, selevel sahabat Nabi, tesi temperamental, tesi apa? Emosian. Apa maning? Dewek. Itu level sahabat loh Pak Bu. Yang kata Nabi adalah khairun nasi qarni summa ladzina yalunahum summa ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku.
Kata Nabi SAW, manusia terbaik itu adalah generasiku. Sinten? Sahabat. Kemudian setelah itu tabiin, setelah itu tabiut tabiin. Bayangkan, sahabat manusia terbaik tesih kadang emosian. Apalagi kulolan panjenengan. Jadi ya kita jangan merasa aneh dan heran nek ndeleng ustad kadang gelaming santri nih. Ustad ini gela ya. Tapi juga jangan buat dalih bagi ustadznya ya. Lagi kan tabiat, nanti ada faedah yang membahas tentang sifat marah itu tabiat. Jadi nggak mungkin bisa hilang dari manusia, Pak Bu. Justru kata Syekh Fauzan, orang yang nggak bisa marah, nuwun sewu niki, itu pertanda ada kekurangan pada dirinya. Ya, kata beliau, faladzila yaghdab yakunu naqisan. Orang yang nggak bisa marah itu justru indikasi ada kekurangan pada psikologinya, ya, pada jiwanya. Terus bagaimana Ustadz? Insya Allah nanti kita bahas, ya, insya Allah. Kita fokus di faedah yang kedua dulu. Semangatnya para sahabat dalam belajar. Mana yang menunjukkan sahabat itu semangat dalam belajar? Yaitu ketika sahabat ini minta wasiat, minta sebuah nasihat yang berbobot. Ausini, wahai Nabi, tolong berikan wasiat kepadaku, petunjuk supaya aku ini bisa benar, arahan supaya aku ini bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka Nabi menjawab, jangan marah ya. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sikap yang sudah seharusnya kita tiru dari para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu semangat dalam menuntut ilmu agama, rajin-rajin menghadiri majelis taklim. Kalau lagi berhalangan ya bisa menyimak di YouTube, sudah dimudahkan, Masya Allah. Berbeda halnya dengan zaman dulu ya. Dan ada salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, Ibnul Mubarak, terkenal dengan namanya Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah ulama, kalau nggak salah dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, saya lupa. Beliau adalah ulama yang terkenal sangat kaya sekali, Pak Bu. Pengen ngerti kekayaan beliau itu seberapa? Diceritakan beliau pernah menghajikan satu kampung. Sugih kayak ngapain? Sekampung. Sekampung berarti ki ambane sepinten? Teng mriki, Pak. Sekampung ya beda karo se-RT kan nggih? Beda. Berarti pinten, Mas? Ya intinya akeh lah ya. Intinya akeh. Kowe sekampung dihajikna, Masya Allah. Berarti kan sugih banget napa mboten? Sugih banget. Tapi jadi ulama gue. Masya Allah ya. Jadi ulama itu enggak harus kere, enggak harus miskin, enggak. Yang kaya pun bisa jadi ulama. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dan juga ulama juga. Nah, Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala ini pernah mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahil. Seseorang itu akan terus dianggap sebagai seorang penuntut ilmu, akan terus dalam lingkaran ilmu, orang yang berilmu selama dia senantiasa belajar ilmu agama. Kalau dia terus belajar ilmu agama, maka dia akan dianggap sebagai penuntut ilmu sejati, bahkan bisa dianggap sebagai orang yang berilmu. Akan tetapi sebaliknya, kata beliau, fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahil.
Akan tetapi apabila dia sudah mulai merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, dia merasa tahu dengan ilmu-ilmu yang padahal aslinya dia belum tahu, faqad jahil, sungguh dia itu telah bodoh. Berarti Pak Bu, tanda kita ini sebagai penuntut ilmu sejati, tandanya apa? Rajin menghadiri majelis taklim, ya. Rajin menghadiri pengajian. Jangan sampai kita malas-malasan. Kalau ada waktu, maka sebisa mungkin kita hadiri majelis taklim tersebut. Lah Ustaz, kadang sing disampaikan aku anu wis tahu Ustaz. Nah, itu diantara godaan setan. Kadang itu yang disampaikan anak ustadznya anu wis ngerti jane, masya Allah. Bahkan wis tahu katam kita apa Ustaz. Apa harus kita hadiri juga Ustaz? Iya jawabannya. Kenapa? Karena di situ ada faedah, pasti ada faedah yang belum panjenengan temui. Intermezzo, contoh saja nggih. Kadang kalau saya lagi libur kajian di pondok, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu itu untuk ikut kajiannya Ustadz Sujono. Kajian apa? Kitab Tauhid. Padahal saya ngajar kitab itu di pondok setahunan. Nah terus apakah ketika saya hadir saya nggak dapat faedah? Subhanallah, banyak sekali yang saya dapatkan Pak Bu dari beliau, hafizahullah ta'ala. Jadi qadarullah memang jadwalnya bentrok, jadwal saya ngisi kajian di pondok sama kajiannya beliau malam minggu ya. Jadi kalau saya lagi hadir di sini ya karena lagi libur kajiannya, maka saya akan berusaha hadir. Kenapa? Di situ pasti ada faedah yang belum kita dapatkan di materi-materi yang pernah kita sampaikan ke santri, yang kita pelajari ya. Demikian pula mungkin panjenengan nggak sedikit jamaah di sini yang wis katam bola-balik kitab arba'in, nggih mboten? Paling wis ana sing hafal bolak-balik, sudah dipelajari sampai beberapa kali. Tapi ya berusaha kita untuk mendapatkan faedah-faedah yang disampaikan oleh pemateri. Dikisahkan Pak Bu, dulu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu kalau ngisi kajian yang hadir 5.000 orang. Ada berapa? 5.000. Ada 5.000 orang. Dan diceritakan yang nyatet itu cuma dalam tanda kutip 500. Sehingga buku karo pulpen pinten? 500 orang. 4.500 orang itu enggak nyatet. Terus ngapa? Kenapa? Turu iki ya ora lah. Mereka macam-macam. Ada di antara mereka yang memang pengen mendengarkan saja. Ada di antara mereka, dan ini mayoritas, mereka adalah orang-orang yang sudah berilmu, sudah pinter. Terus apa yang mereka cari? Adab dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi mereka itu apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu sudah tahu. Terus mereka cari apa? Cari bagaimana adabnya Imam Ahmad. Ketika ada yang tanya, Imam Ahmad itu jawabnya bagaimana. Ketika selesai kajian, Imam Ahmad itu jalannya bagaimana. Ketika sholat, Imam Ahmad itu sholatnya baca surat apa, bagaimana bacaannya. Jadi ilmu itu nggak melulu di buku. Bahkan justru ilmu yang membekas itu adalah ilmu yang dipraktekkan ya, daripada yang diteorikan seperti ini. Maka nggak heran 4.500 wong orang nyatet. Masya Allah. Di sini juga nggih, sebagian orang nyatet kayaknya sinau kang ada baik. Aku mau saya baik. Aku basic kurang adab kok Pak. Jadi ya husnuzonnya seperti itu. Mungkin panjenengan nyari napa faedah lain mungkin ya. Husnuzonnya seperti itu.
Tapi ya jangan terlalu husnuzon Pak Bu, karena saya juga masih adabnya kurang. Justru saya ini juga kadang belajar dari para jamaah. Seperti nuwun sewu Pak Warlan, Masya Allah, sudah bisa dikatakan sepuh dereng Pak. ya hampir lagi. sudah punya cucu tapi masih rajin belajar. Pak RT, kemudian Mbah Sinten Mbah, namanya Mbah. Saya belum kenal malah. Mbah Sinten? Mbah Toyib, Masya Allah. Kemudian Mbah Sajam apa Sujam? Mbah Sujam. Sebenarnya di sini saya juga berusaha untuk belajar adab dari para jamaah sekalian. Semoga apa yang panjenengan lakukan lalu saya tiru bisa memberikan pahala ke panjenengan, karena contoh yang baik itu pasti akan menghasilkan pahala bagi orang yang mencontohkan. Jadi saya kadang kalau misalnya hadir di kajiannya Ustadz Sujono itu juga godaannya orang gampang untuk dilawan Pak Bu, abot barang kadang lagi akidah tauhid jane tapi kadang ingat sing tua-tua bae pada semangat masa nyong sing lom ora, maka saya coba hadir gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah yang kedua, semangat para sahabat dalam belajar menuntut ilmu. Kemudian faedah yang ketiga yaitu sifat marah adalah tabiat manusia. Sifat marah apa? Tabiat manusia. Yang namanya tabiat berarti bisa dihilangkan dari diri kita atau tidak Pak Bu? Bisa mboten? Bisa. Tabiat itu bisa dihilangkan. Meskipun tabiat itu punya embel-embel gawan lair, namun bukan berarti sing gawan lair kue bisa tidak bisa dihilangkan. Contohnya nopo? Gawan lair sing bisa dihilang nak. Contohnya nopo? Kebodohan. Kita semua Pak Bu lahir dari perut ibu kita dalam keadaan pinter apa bodoh? Bodoh. Apa ada di antara panjenengan sing lahir terus bisa ngomong bahasa Arab? Assalamualaikum Pak Bu, yang wis lahir ge. Ora bisa. Bisane nangis ngoek. Bahkan ketika kita kemutan apa orang ya Jal? Ketika kita lapar, apakah kita kemudian bilang, "Bu, pengen maaf nenen," apakah kayak gue? Enggak. Kita cuma gitu. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu bodoh. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78. Surat apa? An-Nahl ayat 78. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Kalian itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Berarti kan bodoh. Dan itu gawan lahir. Gimana? Kita lahir itu dalam keadaan apa? Bodoh. Tapi apakah kebodohan itu bisa kita singkirkan? Bisa jawabannya. Dengan apa? Belajar. Demikian pula dengan sifat pemarah, sifat gampang marah, itu bisa kita kikis sedikit demi sedikit Pak, yaitu dengan cara melatih diri kita untuk tidak mudah marah. Dan ini faedah yang keempat, larangan meluapkan amarah. Jadi faedah ketiga apa? Marah adalah tabiat manusia, seperti lapar, haus, senang, sedih, itu kan tabiat. Dan
Bersamaan dengan itu, kita dilarang untuk meluapkan emosi kita. Bismillah. Jadi Pak Bu, rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan hadis ini bunyinya kan la taghdab, jangan marah. Itu maksudnya bukan berarti kita menghilangkan sifat marah total dalam diri kita, bukan. Kata para ulama, maksudnya adalah jangan sampai kita meluapkan emosi kita, ditahan. Abot mboten? Abot. Ditahan. Jadi jangan sampai diluapkan emosi kita. Ya. Makanya Nabi SAW melarang jangan marah, jangan dikeluarkan emosinya, jangan diluapkan amarahnya. Timbul permasalahan, loh Ustaz, bukannya kalau kita menahan marah itu menimbulkan apa? Penyakit. Ya. Yang mereka nonton dokter ini, nek salah gitu diluruskan gitu Pak. Benar atau salah Pak? Kalau kita menahan marah itu gawe penyakit. Penyakit batin. Bener apa salah nih? Ya. Harus dirinci. Yang saya baca dan yang pernah saya dengar, orang yang menahan marah kemudian bisa menimbulkan penyakit itu adalah dia yang nggak meluapkan marahnya, terus dipikir terus. Pikiran itulah yang menyebabkan apa? Datangnya penyakit. Lah Ustaz terus si kepriwe? Cirekon aja gela, dan gela itu bisa mendatangkan penyakit karena dipikir. Terus kepriwe cara meluapkan emosinya? Apakah ada cara supaya kita bisa melampiaskan amarah kita tapi tidak dosa? Ada caranya napa mboten? Ada. Apa caranya? Melakukan aktivitas yang membuat tubuh kita bergerak, atau yang membuat pikiran kita nggak fokus dengan emosi kita itu. Pripun caranya Pak Bu? Menyibukkan diri kita dengan aktivitas napa? Yang membuat tubuh kita bergerak. Si contohnya napa? Napa? Bal-balan. Napa malih? Pelayon. Ya. Muter-muter napa? RT misalnya. Kok lagi ngapa ke? Olahraga ya. Padahal dia lagi ngilangna emosi ya. Jadi di antara caranya adalah melakukan aktivitas yang buat tubuh kita bergerak. Sepak bola, penalti misalnya. Nah nyong sembahyang senendang, nyong senendang ya. Pengen meluapkan apa? Emosi, tendang sporete, ora gon. Tomai kancane malah tambah gelah. Ya cari apa? Misalnya kayak apa ya? Melempar batu ke sungai ya. Dolanan darah ya Pak. Ya. Mancing bisa ora? Ya. Dolanan darah nggak kesuh mboten Pak? Kesuh nek darahnya ora balik nggih Pak. Malah tambah emosi ya. Aduh sen. Atau misalnya dengan aktivitas yang positif. Ya. Dengarkan kajian, nulis, ya, gambar. Bahkan saya pernah dengar sebagian penulis ya. Saya punya teman dulu di kampus, kemudian dia Masya Allah jadi salah satu penulis pernah terkenal di Gramedia ya, itu malah nyebut nama tokonya ya. Di toko buku yang besar. Jadi saya pernah dengar dia itu nulis novel
itu hasil dari luapan emosinya yang patah hati. Jadi buku 2 jilid 3 jilid lah ya, Masya Allah. Itu diluapkan, bukan didomai bocah, tapi diluapkan di situ ya. Jadi kita salurkan kepada hal-hal yang positif, sehingga emosi tersebut tersampaikan, tidak menghasilkan dosa, dan juga tidak ditahan sehingga menimbulkan pikiran yang bisa membuat kita sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara cara lainnya supaya kita bisa lebih menahan emosi kita, maka ingat hadis yang memotivasi kita untuk tidak marah. Apa contohnya kemarin? Hadis yang menjanjikan akan dipersilahkannya seseorang yang bisa menahan marah dengan memilih bidadari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu." Dalam riwayat lain disebutkan an yunafidhahu. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Kadang amarah yang mampu kita lampiaskan itu amarah marah kepada siapa? Kepada orang yang lebih rendah dari kita, levelnya, kedudukannya, karyawan, bawahan, istri, anak. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersilahkan dia memilih bidadari yang dia inginkan di hadapan seluruh makhluk. Masya Allah, dibanggakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang keempat, bahwasanya apa Pak Bu? Larangan meluapkan amarah, emosi, sifat marah. Kemudian faedah yang kelima, yaitu pentingnya mengetahui kondisi orang yang bertanya. Pentingnya mengetahui kondisi orang yang bertanya. Jadi kalau misalnya kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah, maka ketika ada yang tanya kepada kita, minta solusi kepada kita, apalagi berkaitan dengan hukum-hukum Islam, kita harus tahu kondisi orang yang tanya itu, Pak. Supaya apa? Supaya kita fokus ketika jawab. Supaya apa? Fokus ketika jawab. Misal niki, ada orang ujuk-ujuk takon ke panjenengan, Mas atau Pak, mangan bangkai sih oleh ora? Nah, makan bangkai itu boleh apa? Tidak. Bagaimana kita menjawab kalau mempraktekkan dengan poin yang kelima ini? Pripun jawabannya? Masya Allah, dirinci, ada yang boleh, ada yang tidak. Ki panjenengan takon kaya kiye nuwun sewu, bangkai sing nang ndi dhisik. Nek misale panjenengan lagi dijelaskan, lagi di gurun pasir, nggak ada perbekalan sama sekali. Kemudian panjenengan lapar banget, nek ora mangan mati. Nemu bangkai onta misalnya, maka dipersilahkan. Tapi nek lagi nang pasar penuh bangkai wedhus, ya,
Oh, kayak lumayan kayak daripada ora darah ya. Mau nyatai bae ngowengi. Maka yang seperti ini nggak boleh. Jadi kita harus tahu kondisinya. Supaya apa? Supaya kita itu fokus dalam menjawab. Atau misalnya ketika ada yang tanya tapi tujuannya bukan untuk cari kebenaran ya. Tanya hanya karena pengen ngetes atau karena pengen debat kusir, maka yang seperti ini sudah gak usah dilayani. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama kita, diantaranya Al Hasan Al Basri rahimahullah. Ketika ada orang datang ke Al Hasan Al Basri, ini disebutkan dalam kitab Kun Salafiyan Al Jadah. Kemudian orang itu pengen diskusi sama Al Hasan Al Basri, maka Al Hasan Al Basri menolak. Dah, kamu pergi saja dariku, karena aku tahu apa yang kamu inginkan itu bukan kebenaran, tapi cuma debat kusir ya. Ini faedah yang keberapa? Kelima, pentingnya mengetahui kondisi orang yang bertanya. Lalu yang keenam, Islam melarang pemeluknya memiliki akhlak yang buruk. Islam melarang pemeluknya memiliki akhlak yang buruk ya. Meluapkan emosi, meluapkan amarah bukan pada tempatnya, itu termasuk akhlak yang buruk, dan itu termasuk sifat setan. Kata Nabi SAW, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu berasal dari setan, yaitu marah yang diluapkan bukan pada tempatnya atau yang tercela. Kemudian faedah yang terakhir adalah marah terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji sudah kita bahas kemarin, diantaranya ketika ada yang mencela agama Allah, mempermainkan agama Allah, melihat kemungkaran secara jelas, terang-terangan sudah kesebar, marah untuk menegakkan keadilan ya. Lagi di sidang, yang di sidang malah dia berhilah ya. Dia mencoba untuk menyampaikan kabar yang dusta, sementara kita tahu itu dusta, itu fitnah. Maka kita boleh marah untuk menegakkan keadilan. Tentunya marah karena Allah, bukan karena dendam pribadi. Lalu contoh marah yang terpuji adalah ketika perang melawan orang-orang kafir. Ketika melawan orang-orang kafir di medan perang, kudu marah apa orang marah, Pak Bu? Ya kudu marah. Lagi ada depan gawa pedang, orang marah sih kepriwe ya. Kotak gebuk ya nuwun sewu. Malah kita yang digebuk lisit ya. Lagi perang ya langkah nuwun sewuan ya. Nuwun sewu jenengan umure pinten nggih? Ora takon umur, langsung bres-bres. Itu di medan perang ya. Di tempat yang sudah dijanjikan untuk perang antara dua kubu. Adapun kondisi marah yang dilarang adalah marah karena kepentingan pribadi. Marah yang bisa menyebabkan kerusakan atau kezoliman. Ngamuk, ngasih gawe kulkas, TV, lemari hancur. Baru gue udah nyesel, Allah iya dia nyicil kabeh ya. Makanya ada seorang ahli hikmah mengatakan, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadmun. Marah itu di awalnya seperti orang gila. Kabehan diobrak-abrik, semuanya diumpat, ucapan-ucapan kotor dikeluarkan. Wa akhiruhu majnun. Dan wa akhiruhu nadmun. Dan di akhir marah maka dia akan nyesel. Orang marah biasanya seperti itu. Atau marah, ini marah yang dilarang, atau marah yang bisa sampai menghilangkan akal ya, berkaitan dengan yang tadi ya. Nah, marah-marah yang seperti ini yaitu marah yang dilarang. Loh Ustaz, memang Nabi kita Muhammad SAW itu pernah marah? Nabi pernah marah mboten? Pernah ya.
Nabi SAW itu pernah marah. Bahkan kata sebagian istri beliau itu nggak marah kecuali jika agamanya dicela. Kalau karena masalah pribadi, beliau lebih milih memaafkan. Tapi kalau masalah agama, maka beliau akan marah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dan ketika itu Nabi SAW juga pernah marah. Ketika masuk rumah, di situ ada gambar makhluk yang bernyawa, Pak. Ketika itu Rasulullah SAW masuk rumah, mau masuk kamar lalu berhenti, nggak mau masuk. Maka Aisyah pun bertanya karena melihat wajah Rasul yang agak marah. Ya Rasulullah, atubu ilallahi wa ila rasulih, madza adnabtu? Wahai Rasul, aku bertaubat kepada Allah. Apa yang telah aku lakukan? Dosa apa yang telah aku lakukan sehingga engkau ini kelihatan marah? Maka kata Nabi SAW, ma balu hadhihin numraqah, ma balu hadhihin numruqah. Sebelum Nabi menjelaskan kenapa Nabi itu marah, Nabi tanya dulu, wahai Aisyah, ini bantal untuk apa? Ini bantal untuk apa? Dan bantal itu ada gambar makhluknya. Maka Aisyah menjawab, ishtaraituha litaq'uda 'alaiha wa tawassadaha. Wahai Rasul, aku beli bantal ini supaya kamu bisa selonjoran di sini, bisa layah-layah dengan bantal ini. Tapi kenapa kamu seperti orang yang lagi marah? Maka kata Nabi SAW, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya pembuat gambar-gambar ini kelak akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah makhluk-makhluk yang kalian gambar ini. Kira-kira bisa ngasih nyawa mboten? Ya ora bisa. Ya. Di situ Nabi SAW marah. Lalu beliau bersabda, innal baita alladzi fihi suwaru la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawa, maka para malaikat rahmat tidak akan masuk. Jadi ancaman dari Nabi, kalau ada sesuatu yang bernyawa itu, malaikat rahmat akan tidak akan apa Pak Bu? Masuk ke dalam rumah tersebut. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, selesai kita dari faedah hadis ke-16, yaitu ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa? Hadis ini termasuk salah satu pokok pembahasan dalam masalah adab dan akhlak. Yang kedua, semangatnya para sahabat dalam belajar. Yang ketiga, sifat marah adalah tabiat manusia. Yang keempat, larangan meluapkan amarah. Yang kelima, pentingnya mengetahui kondisi yang bertanya. Yang keenam, Islam melarang pemeluknya memiliki akhlak yang buruk. Dan yang ketujuh, marah itu terbagi menjadi dua, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.